tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Nomor 1 merupakan vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Nomor 2 adalah vas efferens, saluran yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. 3. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. 4. Lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Dan nomor 5 adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian organ reproduksi pria terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar koper atau bulburetra menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas organ reproduksi luar pada wanita, yaitu vulva dan labium.
Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya sesuai pembahasan kita sebelumnya. Dan berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Bisa dipahami ya? Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer. Di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir, seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell jilid 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tahu ya di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan, dan dalam 1 bulan itu hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pokoknya,
Mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Pembahasan kali ini berdasarkan sumber dari Campbell jilid 11, halaman 1207. Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah Raja Singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan, luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk ke dalam penyakit menular seksual akibat berganti-ganti pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah, makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi, perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk memperlambat perkembangan virusnya saja. Penyakit berikutnya adalah herpes genital atau herpes kelamin. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Walaupun sebagian besar penyakit ini ditandai dengan luka melepuh, tapi ada juga loh yang tidak menimbulkan gejala. Selanjutnya penyakit chlamydia. Chlamydia diakibatkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar lewat cairan pada alat kelamin. Gejala yang timbul pada wanita biasanya terdapat keputihan yang amat bau dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada pria ditandai keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal atau seperti terbakar. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemandulan, radang panggul, bahkan kehamilan di luar rahim. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Kalau penyakit ini bisa terjadi akibat kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Gejalanya mirip seperti chlamydia, ditandai keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans.
Pada masa pubertas terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat menyebabkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Tentu kalian masih ingat bahwa masa pubertas adalah masa saat seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan, sehingga makhluk hidup tidak punah. Untuk dapat bereproduksi, maka manusia memiliki alat atau organ reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Organ atau alat reproduksi yang kita miliki harus dijaga kebersihannya agar alat reproduksi selalu sehat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Di antaranya, yang pertama, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, sehingga terhindar dari kelembaban. Karena kelembaban dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Yang kedua, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Jangan lupa gunakan air bersih dan setelah dibasuh, keringkan dengan handuk kering atau tisu. Yang keempat, bagi laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar terhindar dari penyakit kelamin. Yang kelima, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara membasuhnya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang keenam, bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut. Gantilah minimal 4 kali sehari atau setiap kali terasa lembab. Itulah beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas.